Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kita tidak akan pernah sia-sia membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya dasar yang paling teguh dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita belajar bahwa hari-hari ini dibutuhkan lebih daripada sekedar menjadi orang yang beragama Kristen. Tetapi hari-hari ini diperlukan orang Kristen atau orang percaya yang tangguh, kuat, mampu membangun orang lain untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab telah mengatakan bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Bukan hanya karena COVID-19, tetapi karena penurunan moral kehidupan manusia dan berbagai hal yang akan terjadi menimpa dunia pada zaman kita ini ke depan. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3, 1-5, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi kita sedang hidup di mana keadaan akan menjadi sulit. Dan ini bukan hanya di luar gereja, di luar orang-orang yang tidak percaya, tetapi di dalam kehidupan pengikut-pengikut Tuhan terjadi degradasi moral, penurunan. Karena ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirinya. Karena itu hari-hari ini kita membutuhkan lebih daripada sekedar kekristenan agamawi, tetapi kita perlu sungguh-sungguh menjadi kuat di dalam Tuhan di tengah situasi ini. Karena Alkitab sudah menubuatkan hal ini secara moral. Di sisi yang lain, Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 3-14 dikatakan begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka. Jadi Yesus memberitahu bahwa ketika mereka melihat bait Allah, dia berkata bahwa tidak ada satupun batu yang akan tersusun. Murid-murid bertanya, apa tandanya? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi akan muncul begitu banyak penyesatan sebelum kedatangan Tuhan. Makanya saya berkata bahwa dibutuhkan lebih daripada sekedar beragama Kristen, tetapi dibutuhkan tingkat pemahaman, pengenalan kekristenan kita untuk kita menjadi kuat. Jadi dia berkata, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan ada banyak penyesatan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan hari ini sedang terjadi dan sudah terjadi. Bahkan mereka berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak, bukan sedikit, banyak orang. Karena itu kita betul-betul harus kuat, bertumbuh dalam kebenaran, pemahaman yang benar, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Karena bahkan kita pelajari ajaran Paulus, dari antara kamu sendiri akan muncul penyesat-penyesat yang akan menyesatkan, yang tidak menyayangkan kawanan domba Allah. Terus dikatakan kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, ada gempa bumi, ada pesampar, dan secara spesifik Alkitab mengatakan bahwa akan ada aniaya. Karena nama Tuhan, kamu akan dibenci oleh semua bangsa. Kamu akan dianiaya, disiksa. Karena itu dibutuhkan lebih daripada sekedar orang Kristen
yang biasa. Jadi kita akan melihat dan mendengar penyesatan melanda dunia. Bahkan orang-orang pilihan sekalipun bisa tersesat kalau nggak berjaga. Peperangan akan terjadi di mana-mana. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelaparan, sakit, penyakit. Belum lagi bencana alam di berbagai tempat menambah daftar kesukaran manusia. Dan salah satu karena penderitaan inilah, menurut survei, anak-anak muda jadi tidak percaya sama Tuhan. Kalau ada Tuhan, kenapa ada bencana? Kalau ada Tuhan, kenapa ada COVID-19? Kalau ada Tuhan, kenapa berbagai masalah persoalan muncul? Dan ini salah satu krisis yang terjadi di kalangan anak-anak muda menurut surveinya Josh Barna. Tapi ini realita, Alkitab sudah menubuatkan. Aniaya, penderitaan karena nama Tuhan meningkat sampai pada tingkat pembunuhan. Dan hal itu menyebabkan terjadinya kemurtatan, kedurhakaan dan pemberontakan terjadi di semua area kehidupan manusia, di keluarga, di gereja, di kantor, di pemerintahan, di mana-mana kita lihat hari ini pemberontakan terjadi. Jadi menambah keadaan semakin sulit dan sukar. Dan yang paling akhir di Alkitab menyatakan bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Semua peristiwa itu akan terjadi dan kita tidak dapat mengubah apa-apa yang telah dinubuatkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mengingatkan supaya kita semua berjaga-jaga dan tidak kecewa lalu akhirnya menolak Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 1-4, dia katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia akan berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku bersama-sama dengan kamu. Jadi dibutuhkan lebih daripada orang Kristen yang beragama. Tapi dibutuhkan orang Kristen yang kuat, yang mampu bertahan dan tetap jadi berkat, bahkan bisa membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Karena itu orang yang kuat hanyalah orang yang mengenal Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibuatnya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saya berdoa lewat renungan ini kita bisa melihat gambaran yang jelas di depan kita. Jadi kita jangan terus-menerus mengabaikan untuk membangun hidup kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya berdoa ada anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita selalu kuat. Shalom.